Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak. Sebelumnya perkenalan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Zahra Melia, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Video wawancara ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian tindakan kelas. Sebelumnya Mbak bisa perkenalan terlebih dahulu, nama dan sekarang ngajarnya di mana dan berapa lama? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan ya, nama Mbak Suryaningsi, biasa dipanggil Aning. Sekarang lagi ngajar di SMP dan SMA Cendekia Madani sama SMP IT Bina Insani. Untuk durasi lamanya ngajar baru 10 bulan karena baru lulus juga. Masya Allah. Berarti Mbak ngajarnya 2 sekolah ya Mbak? Ya, 2 sekolah. Jadinya Oke. Oke, memulai wawancara ya Mbak. Jadi di sini pada mata kuliah metode penelitian tindakan kelas ini, aku sebagai mahasiswa ini mencari masalah-masalah yang dihadapi oleh Mbak Aning sebagai guru di dalam kelas itu bagaimana yang dihadapi oleh siswanya, yang dihadapi Mbak minimal 2 masalah. Gimana Mbak? 2 masalah ya. Iya. Yang pertama itu karena kita bahasa Indonesia ya, itu literasi mereka. Yang pertama literasi, yang kedua konsentrasi. Kenapa literasi dan konsentrasi? Karena dijelasin sekalian ya. Iya boleh Pak. Apa gimana? Literasi yang pertama, karena kan kita di bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu tidak dipungkiri semua materi, bahkan semua soal itu berkutat dengan yang namanya bacaan, literasi. Dan tantangan yang terbesar yang Mbak hadapi pertama kali itu literasi mereka yang kurang, dan literasi mereka yang kurang durasinya itu tidak pernah bertahan lama. Kenapa? Karena mereka disajikan dengan tontonan-tontonan yang hanya mungkin durasinya sebentar, sehingga mereka gampang bosan. Dari situ merambat ke konsentrasi mereka yang tidak bisa bertahan dengan lama juga. Memang anak itu atau kita fokus konsentrasinya itu hanya pada 20 menit pertama ya, atau 40 menit pertama, Mbak lupa gitu. Tapi yaitu ditambah dengan teknologi, ditambah dengan mungkin banyak tontonan mereka yang disajikan sekarang ini hanya durasinya sedikit-sedikit kayak TikTok itu kan durasinya hanya paling 15 detik gitu ya, 30 detik, paling lama 1 menit gitu. Nah itu mereka kebiasaan dengan tontonan-tontonan seperti itu, tontonan-tontonan yang tidak lama, jadi konsentrasi mereka itu hanya bertahan sebentar. Karena apa? Karena mereka gampang bosen. Karena mereka sering dipertontonkan, mereka sering dipertunjukkan dengan video-video yang hanya sebentar durasinya. Jadi ketika mereka mendengarkan guru, mendengarkan penjelasan dari dari mentor, dari pendidik lainnya, ya mereka hanya bertahan sebentar gitu, karena tontonan dari yang mereka biasa lakukan dari TikTok, dari YouTube Short gitu, dari Reels dan sebagainya. Itu sih yang paling memang benar-benar harus diperhatikan di zaman sekarang. Jadi 2 masalah yang dihadapi Mbak tadi ada literasi yang kurang dan konsentrasi. Nah, bisa dijelaskan Mbak gimana dalam kelas contohnya itu seperti apa yang Mbak hadapi 2 masalah itu? Contohnya nih, ketika kalau yang literasinya kurang gitu ya, ketika Mbak ngasih penjelasan, padahal sebenarnya penjelasan itu udah ada di dalam buku, dan ketika mereka ditanya ulang, mereka itu bingung harus mencari jawaban gimana. Padahal Mbak jelasin ada yang di buku, penjelasan itu ada di buku, ditambah Mbak jelasin ulang.
karena mereka literasinya kurang, literasinya malas gitu ya, tidak mau tidak mau mengedepankan terlebih dahulu literasi atau membaca, ya mereka kebingungan ketika ditanya gitu. Padahal sebenarnya di buku itu ada, itu yang pertama. Yang kedua, ketika latihan-latihan soal atau bahkan ujian, sebenarnya bahasa Indonesia itu walaupun dikasih kisi-kisi, ya isinya itu ada di teks yang nanti bakal dibaca sama mereka gitu. Itu sebenarnya nggak usah susah-susah kita menghafal materi. Jawaban itu pasti ada dalam teks itu gitu. Tapi mereka kebingungan. Mereka malah menyalahkan, kadang-kadang mereka nggak ada loh Bu, nggak ada loh ustazah, ini apa namanya, kisi-kisi yang dikasih ustazah gitu. Padahal kisi-kisi itu sebenarnya soalnya dan jawabannya itu ada di teks itu sebenarnya. Itu contohnya. Kalau konsentrasi ketika di zaman sekarang ini gitu ya, mungkin Zahra juga ngalamin karena Zahra juga kan Gen Z ya. Di zaman sekarang ini ketika guru baru aja 5 menit jelasin, mereka tuh udah kalang kabut, capek dengerin, matanya berair mungkin ya karena tontonan dan lain sebagainya gitu. Mereka cari hiburan, jadi mereka itu ngobrol satu sama lain. Di situ ada kesalahan dari gurunya karena tidak memfokuskan mereka dengan pembelajaran yang asik gitu. Ketika pembelajaran yang asik pun mereka akan asik sendiri gitu, akan asik sendiri dengan kegiatan mereka gitu. Jadi guru itu harus berulang dan berulang terus menerus mengingatkan gitu, karena konsentrasi mereka yang kurang lah gitu. Baik, Mbak. Oke. Dari dua masalah yang tadi Mbak sudah hadapi, menurut Mbak solusi yang paling efektif gitu untuk mengatasi masalah itu, dan mungkin apakah solusi yang Mbak sudah sampai misalnya tadi udah ada solusi efektifnya, apakah sudah diterapkan gitu di dalam kelas, Mbak? Untuk tadi solusi, ada yang sudah terrealisasikan, ada juga yang masih dalam angan-angan gitu atau dalam bentuk ide gitu. Salah satu yang sudah terrealisasikan itu adalah mereka kan lebih suka audiovisual ya. Jadi Mbak itu sering ngasih link-link YouTube, khususnya ke anak-anak SMP gitu ya. Sering ngasih link-link YouTube untuk mereka pahami yang link YouTube itu dia berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi nanti Mbak minta mereka untuk merangkum apa yang mereka dapatkan dari link YouTube itu gitu. Nah nanti mereka coba yang menjelaskan, bukan hanya Mbak yang ngasih materi aja gitu. Jadi mereka mencoba untuk memberikan apa yang mereka dapatkan, bukan hanya menerima apa yang Mbak berikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak sering ajak sharing atau cerita. Mereka itu lebih antusias ketika pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya kayak teks resensi gitu ya. Teks resensi itu kan ulasan untuk mengulas atau menilai suatu karya gitu. Nah di situ Mbak kaitkan gini, coba kalian ini kalian suka nggak ngomongin orang gitu. Mbak suka kaitin gitu. Kalian suka nggak ngomentarin orang? Orang itu kok kayak gini ya gitu. Orang itu kok seperti ini ya. Kurang loh mereka ini bla 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 gitu. Ada loh di mata pelajaran bahasa Indonesia cara kalian mengomentari, tapi bukan mengomentari orang, mengomentari suatu karya. Tapi ada aturannya. Nah di situ. Jadi Mbak lebih merelatekan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Selain itu juga Mbak lebih banyak cerita tentang pengalaman gitu. Karena mereka itu sebenarnya bukan hanya butuh materi, tapi butuh tentang pembelajaran pengalaman yang sudah kita jalani gitu. Mereka lebih antusias. Jadi mungkin itu sih beberapa ide yang sudah terrealisasikan gitu. Itu berdampak banget dan itu mereka lebih excited gitu. Tapi beberapa ide yang belum terrealisasikan kayak sering ice breaking itu belum sering Mbak lakukan. Yang kedua pakai pembelajaran dengan metode praktik atau dengan alat peraga dan sebagainya, itu belum Mbak lakukan. Tapi
kayaknya sih bakal antusias juga mereka kalau misalkan memakai beberapa ide yang udah Mbak sebutkan. Berarti tadi yang pakai YouTube tadi berarti efektif ya Mbak buat di kelas gitu. Kalau di kelas kan nggak boleh bawa HP ya. Itu Mbak kurangin. Mbak belum pernah, tapi ketika Mbak mau pembelajaran baru nih, Mbak biasanya ngasih tahu ini ya, minta tolong nanti sekretaris untuk hubungi Mbak sebagai gurunya. Nanti Mbak kasih link YouTube ini untuk pembelajaran mereka. Nah besoknya Mbak minta sama mereka jelasin. Oh begitu. Oke. Baik Mbak. Itu saja cukup Mbak dari aku wawancaranya. Itu sangat membantu sekali buat aku memenuhi tugas mata kuliah ini. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.